Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sahabat jiwa, malam ini kita bertemu lagi dalam program Renungan Jiwa. Tempat kita bisa mendengarkan untaian hikmah penuh makna dari guru kita dan juga tamu inspiratif. Sahabat jiwa, banyak orang terjebak dalam kecemasan dan keputusasaan saat menjemput nafkah. Seolah rezekinya tak kunjung datang atau merasa kurang dengan rezeki yang ada. Padahal Islam mengajarkan bahwa setiap butir rezeki telah tertulis rapi di lauh mahfuz. Tugas kita bukanlah menentukan hasilnya, melainkan memperbagus ikhtiar untuk menjemputnya. Lalu bagaimana agar kita tidak khawatir dengan rezeki Allah yang maha luas? Untuk itu malam ini kita akan mengaji bersama dengan tema Jangan Khawatirkan Rezekimu, Jemputlah dengan Ikhtiar bersama dengan Ustadz Muhammad Fikri. Dan tentu tamu inspiratif kita seorang aktor, seorang penyanyi, seorang presenter yang selalu viral. Dan langsung saja kita undang bersama kita Mas Aldi Taher. Assalamualaikum, kita beri sambutan yang meriah. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Munaroh yang cantik, I love you. Wow. Masya Allah, sambutannya luar biasa ini ya dari sahabat jiwa ya. Semangat selalu. Semangat, alhamdulillah. Mas Aldi ini kan setiap membuat sesuatu gebrakan tuh selalu viral, selalu hangat diperbincangan. Dulu malah pernah viral gara-gara nyanyi pas program Kabar Petang TV One, nyanyi Coldplay. Look at the stars, look at the shine for you. Apa ini memang cara Mas Aldi untuk tetap eksis di dunia hiburan? Ya spontan aja sih bang, ngalir aja, uhuy. Yang penting pokoknya semangat selalu, insya Allah bisa menghibur dan insya Allah positif dan tidak maksiat, insya Allah. Masya Allah, banyak yang terhibur tapi tidak sedikit yang mencibir. Tanggapannya gimana itu? Kan kita masih di dunia, belum di surga. Ya Jadi kan, masih cuek bingung. aja. Iya. Gini, cibiran di dunia itu kan berarti sebagai kontrol. Ya kan, supaya kita nggak bablas gitu. Jadi kita positive thinking, kita husnuzon aja. Masya Allah, masih banyak kisah inspiratif dari Mas Aldi Taher ini yang gigih mencari nafkah untuk keluarga. Namun sebelum kita dengarkan kisah inspiratifnya, kita dengarkan dulu tausiah dari Ustadz Muhammad Fikri. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, semua sehat? Alhamdulillah, semoga kita semua diberikan kesehatan iman dan kesehatan imun. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melapangkan hati kita, melapangkan rezeki kita, dan semoga Allah kumpulkan kita lagi di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat jiwa sekalian, apa yang kita khawatirkan? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan semua urusan hidup kita. Apa yang kita khawatirkan dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan sebelum kita diciptakan? Bagaimana mungkin kita bisa khawatir padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mencatatkan rezeki kita sebelum kita diciptakan ke dunia ini. Allah Subhanahu wa taala ketika janin dalam usia 120 hari atau kurang lebih 4 bulan, Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh kepada janin tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk mencatat 4 perkara. Kata Nabi SAW, bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Kata Nabi SAW, ada 4 perkara yang dicatatkan sebelum kita diciptakan. Yang pertama dicatatkan rezekinya, yang kedua dicatatkan ajalnya, yang ketiga dicatatkan amalnya, dan terakhir dicatatkan hidupnya. Kira-kira nanti dia akan bahagia atau sengsara. Maka apa yang kita khawatirkan? Apa yang kita takutkan? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita jaminan hidup, dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita jaminan rezeki seumur hidup. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 6? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang berjalan di atas muka bumi melainkan rezekinya sudah Allah atur. Melainkan rezekinya sudah Allah Subhanahu wa taala catatkan jumlahnya. Lalu apa yang kita khawatirkan lagi?
Bagaimana kita bisa khawatir padahal kita adalah hamba Allah yang maha pemberi rezeki. Ibu-ibu sekalian, di antara sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq. Allah Subhanahu wa taala maha pemberi rezeki. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan itu kepada kita seumur hidup kita. Bahkan Nabi SAW sudah memberikan kabar kepada kita, tidak akan wafat seorang manusia kecuali sudah tuntas rezekinya. Artinya semua telah Allah tetapkan. Kita tinggal menjemputnya dengan usaha, kita tinggal menjemputnya dengan doa. Dan itu adalah cara yang harus kita lakukan. Adapun hasil, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Usaha diberatkan kepada kita. Yang penting kita berusaha, bergerak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ayat 15? Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Berjalanlah kalian di atas muka bumi ini, lalu carilah rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala hamparkan. Rezeki sudah ada, tinggal kita bergerak dan usaha. Dan yang paling penting dari itu semua, ibu-ibu sekalian dan sahabat jiwa yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, ketahuilah Nabi kita SAW meminta kita agar bertawakal atas urusan rezeki kita. Kita serahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, walau annakum, kalaulah kalian itu, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalaulah kalian itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut thair. Allah akan berikan rezeki sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada seekor burung. Bayangkan seekor burung. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada burung padahal burung tidak punya ijazah. Padahal burung tidak punya pengalaman kerja, padahal burung tidak punya akal, tapi mereka bisa berangkat pagi hari dalam keadaan lapar, lalu mereka bisa pulang dalam keadaan kenyang. Kalaulah makhluk Allah yang satu ini saja Allah Subhanahu wa taala berikan rezekinya, maka bagaimana dengan kita yang Allah ciptakan dengan sempurna? Akal kita punya, fisik Masya Allah, usaha kita bisa. Apa yang membuat kita khawatir akan rezeki Allah Subhanahu wa taala? Padahal kita semua dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bergerak saja. Bergerak saja. Sekecil apapun usaha kita, pasti akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, pasti akan ada hasilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, yang Allah Subhanahu wa taala minta usaha. Kalau hasil urusan Allah Subhanahu wa taala. Apa mungkin hasil bisa mengkhianati usaha kita? Mungkin. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatur hasilnya. Kalau usaha kita tidak sesuai ekspektasi kita dengan hasilnya, tidak sesuai dengan harapan kita, jangan bersedih. Karena yang terbaik adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaik adalah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan. Tinggal nantikan, tinggal usahakan dan tinggal minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilapangkan, dimudahkan langkah kaki kita untuk menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, terima kasih Ustadz Fikri atas tausiahnya. Kita ajak Ustadz Fikri untuk bergabung bersama kami di sini bersama dengan tamu inspiratif kita Mas Aldi Taher. Alhamdulillah, Terima Masya Allah Pak kasih, Ustadz. Ustadz Genzi ini keren, ganteng nih. Mirip ya Maldi ya? Mirip. Alhamdulillah, kembar Bu. Alhamdulillah. Siap Pak Ustadz? Siap. Alhamdulillah. Masya Allah, sudah hadir Mas Aldi Taher dan juga guru kita Ustadz Fikri. Tadi kita sudah sempat ngobrol sama Mas Aldi Taher. Siap, ya. Pak. Di balik sosok yang suka viral ini dengan segala gebrakannya ternyata punya kegigihan dalam mencari nafkah untuk keluarga ya. Sempat atau bukan sempat ya, sedang membuka usaha kuliner. Ini habis pulang nih. Baru dagang burger, Aldis Burger, Dagang gurih-gurih burger. nyoy. Gurih-gurih nyoy. Jangan lupa mampir ya ibu-ibu ya, Cempaka Putih ya, insya Allah ya. Masya Allah. Apa pertama kali yang melatar belakangi Mas Aldi untuk, saya buka bisnis kuliner BU Mbak. Ya itu tadi kan, ya kita seorang suami, seorang bapak, anak 4. Ya bismillah, tugas kita menjemput rezeki gitu, jangan diem-diem aja di rumah kan. Kalau bahasa Inggrisnya jangan ngedokem aja di rumah gitu. Jadi alhamdulillah buka kuliner, dagang burger. Dulu juga waktu alhamdulillah pas lagi di kemo Pak Ustadz, kan Ali pernah di kemo kan, sekarang survivor cancer. Jadi tuh belum ada syuting, belum ada nyanyi callingan, belum ada callingan MC. Jadi ya udah dagang sate taichan gitu. Sekarang juga semangat terus pokoknya berdagang. Karena 9 pintu rezeki Pak Ustadz ya kalau gak salah, itu dari berdagang ya Pak Ustadz ya.
Betul, betul. Karena di antara Alhamdulillah. pintu terbesar itu dari perdagangan. Itu yang Masya diajarkan. Allah. Masya Allah. Tapi kenapa bisnis kuliner? Kan ini jauh dunianya dengan dunia yang selama ini digeluti oleh Mas Aldi. Sama aja Mbak, UUD Mbak, ujung-ujungnya duit, iya. Enggak ya sebenarnya penyanyi pun juga itu berdagang, kan dagang suara, kan MC juga kan dagang suara. Jadi yang penting halal gitu, yang penting jangan ngepet, udah gitu aja. Apa tantangannya ketika pertama kali buka bisnis kuliner? Tantangannya yaitu tadi harus kita siapin kompor ya, terus juga siapin bahan-bahan makanannya. Rasanya juga harus tetap kita ya R&D istilahnya kalau di bahasa kuliner. Tapi tantangannya itu tadi harus halal ya Pak Ustadz ya, menjaga dari hal-hal yang haram gitu. Kita pastikan tuh raw materialnya atau bahan-bahannya itu halal gitu, nggak ada unsur-unsur yang haram gitu. Masya Allah, kita masih akan mendengarkan kisah inspiratif dari Mas Aldi Taher. Namun usai jeda, tetaplah di Renungan Jiwa yang dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.